Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Bismillah. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini syukur kita panjatkan dan Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menikmati karunia taufik, hidayah, sehat dan sempat sehingga pagi hari ini bisa kita berkumpul setelah kita melaksanakan sholat subuh dan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pagi hari ini jamaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab yang ke-47, hadis pertama. Hadis yang pertama. Awal hadis. Jadi judul babnya agak panjang. Jadi bab alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hathi 'ala at-takhalluq biha was-sa'i fi tahsilha. Bab tanda-tanda kecintaan Allah pada seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak demikian serta berusaha mewujudkannya. Jadi babnya ini masih ada hubungan dengan bab yang sebelumnya tentunya. Kalau bab yang sebelumnya adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara penyebab turunnya atau datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nah, bab yang sekarang yang 47 adalah bab tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Wal hasi 'ala at-takhalluq biha was-sa'i fi tahsilha, dan hendaklah orang itu berusaha untuk merealisasikan tanda-tanda itu, berusaha untuk mendapatkan tanda-tanda itu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Imam An-Nawawi menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan bab ini sebelum menyebutkan hadis-hadisnya. Ini sudah dibaca kemarin, tapi perlu untuk diulangi sekilas jemaah sekalian. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau kita paham terjemahannya, bahwa salah satu di antara cara bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengikuti Nabi SAW. Jadi disebutkan dari sini, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ittabi'uni, konsekuensinya ikuti aku. Akunya ini Nabi SAW. Ya, sekalian ikutilah aku, mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau. Kalau kalian lakukan itu, maka yuhibbukumullah,
Allah akan mencintai kalian. Berarti cara kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Nabi SAW. Nanti apa yang bisa didapatkan oleh orang yang mengikuti Nabi SAW? Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Berbicara tentang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita ke beberapa hari ke depan, insya Allah jamaah sekalian akan menikmati liburan dalam rangka Maulid. Ya, hari Jumat yang akan datang. Ya. Momen Maulid itu adalah momen jemaah sekalian yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memupuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang buah daripada kecintaan itu adalah mau mengikuti beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehingga kita bisa memanfaatkan momen ini sebaik mungkin ya untuk memupuk kecintaan kepada Nabi dan kita terjemahkan dalam bentuk menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah yang diikuti. Baik, jemaah sekalian. Kemudian ayat yang kedua, wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ayat ini tanda cinta Allah kepada hambanya disebutkan pada kalimat adillatin 'alal mu'minin izzatin 'alal kafirin ke belakang. Jadi tanda bahwa Allah itu cinta kepada hamba itu adalah hamba ini punya sikap, jamaah sekalian. Jadi ternyata kecintaan Allah kepada seorang hamba itu akan mempengaruhi sikap hamba. Sikap hamba kepada siapa? Baik kepada ketika dia berinteraksi dengan lingkungan. Dia itu adillatin 'alal mu'minin. Dia bersikap lembut kepada orang-orang yang mukmin. Jadi bagaimana mungkin dia tidak akan lembut kalau di dalam dirinya sudah ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap keras kepada orang-orang kafir. Jangan dibalik ya. Ya dibalik sama sesama orang-orang yang beriman yang keras ya, salah sedikit langsung main tuduh semacam ya, kepada orang kafir dia menjadi lemah. Kemudian sifat berikutnya yujahiduna fi sabilillah.
kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya itu menjadikan dia mudah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak berjihad dalam bentuk memerangi orang-orang kafir dengan mengangkat senjata dan lain semacamnya, maka ketahuilah bahwa yujahidun maknanya juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama ini dengan sebaik mungkin, ya. Memerangi hawa nafsu yang selalu mencegah orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah. Kemudian wala yakhafuna laumata laim. Dalam melaksanakan itu semua tentu akan ada orang-orang yang mencibir dia. Nah, kalau ada orang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada azan kemudian dia datang misalnya, ada ajakan untuk ngaji dia datang. Bisa saja ada sebahagian orang yang mencibir mengatakan soalin lu gitu misalnya. Itu tidak akan menjadikan dia mundur, ya. Tidak akan dia mundur hanya dengan kata-kata seperti itu, ya. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut kepada celaan orang yang mencela, yang membuli dia. Baik. Kemudian kita masuk hadis yang pertama. Kita memang agak cepat sedikit ya Mas sekalian, karena pagi hari ini kita ada agenda juga, ya. Agenda turnamen saya harap nanti yang para pemain itu sudah benar-benar siap, ya. Nanti ada partai hiburan ya. Penonton. Ya, kita ambil hadis yang pertama. Ini tentang tanda-tanda cinta Allah kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala qala man 'adani waliyan faqad Agak dimundur dikit ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan padanya. Tidaklah seorang hambaku itu senantiasa mendekat kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, sehingga akhirnya aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah telinganya yang dengannya ia mendengar. Aku adalah matanya yang dengannya ia melihat. Aku adalah tangannya yang dengannya ia memegang. Dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta sesuatu padaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia mohon perlindungan padaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di poin pertama, Innallaha Ta'ala, kalimat Innallaha Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini bukan ayat Quran, tapi ini yang disebut dengan hadis qudsi. Tadi disebutkan ya, dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada di dalam Al-Quran. Bisa saja Nabi SAW mengungkapkan dengan redaksi beliau, tapi beliau menisbatkan perkataan itu kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jangan dibaca habis surat Al-Fatihah, karena ini firman Allah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, man 'adali waliyan. Ada informasi di sini bahwa Allah mengatakan siapa orang yang memusuhi kekasih, diungkapkan dengan kata waliyan. Karena memang salah satu di antara makna kata wali adalah kekasih. Tapi maknanya banyak jemaah sekalian. Dan yang dimaksud dengan wali di sini adalah karena Allah yang ngomong, maka yang dimaksud adalah walinya wali Allah, bukan walimu. Ya, kita juga mengatakan kita wali, tapi wali murid itu anak-anak kita. Yang dimaksud di sini adalah walinya adalah wali Allah. Karena Allah menyebutkan li waliyan, waliku. Ya, berarti wali Allah. Jemaah sekalian, ada sebahagian orang yang berpikir begini. Kalau disebut dengan wali Allah, ya, pasti yang kebayang di benak kita itu adalah orang sakti, ya, bisa terbang atau dalam satu waktu bisa ada di dua tempat yang berbeda, atau kalau hujan dia masuk ke hujan tapi dia nggak basah dan lain semacamnya, macam-macam gitu kan. Atau yang kebayang di benak kita itu adalah karoman, ya, disebut karoman. Jangan sekalian kita tidak tidak boleh mengingkari adanya karoman. Tapi adanya karoman untuk para wali itu bukan merupakan kewajiban, ya, bukan merupakan kewajiban. Kadang-kadang Allah tidak berikan karoman itu kepada wali, ya. Sekarang siapa yang dimaksud dengan wali Allah itu? Karena yang diceritakan di sini adalah wali Allah, maka yang pantas untuk memberikan definisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada perasaan takut pada mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Lalu Allah katakan, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Fa kullu mu'minin taqi wali. Maka setiap orang yang mukmin dan bertakwa dia adalah wali. Keimanan dan ketakwaan dari satu orang ke orang lain sama nggak jawab sekali? Tidak, bisa berbeda. Maka tingkat kewaliannya juga berbeda. Siapa orang yang paling takwa, paling beriman, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para nabi. Makanya para nabi itu adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini first class dia maksudnya. Ya, ketika Allah menyebut inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, para nabi yang masuk dulu. Ya, karena tidak ada orang yang lebih takwa, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi nabi. Dan Nabi sendiri yang mengatakan innal atqakum wa akhsyakum lillah. Aku ini adalah orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah di antara kalian. Ada pun karamat itu kadang-kadang Allah berikan, kadang-kadang Allah nggak berikan. Ya, itu pun kalau Allah butuh berikan, Allah akan berikan itu. Jadi saya hanya ingin meluruskan persepsi saja. Nanti harus ada karamat dan lain sebagainya. Tapi karamat itu tidak bisa dipungkiri karena di dalam Al-Quran sendiri Allah menceritakan orang-orang yang mempunyai karamat, ya. Yang bukan nabi. Kalau para nabi, karamat itu kita menyebutnya sebagai mu'jizat. Ya, kalau yang bukan nabi kita menyebutnya karamah. Karena itu sesuatu yang khariqun lil 'ada, sesuatu yang tidak biasa memang terjadi. Barangkali mungkin sebagai contoh misalnya jemaah sekalian, kita ini kan nggak pernah menganggap kalau menyebut kata wali
terus yang hadir di benak kita itu para sahabat gitu. Yang hadir pasti Wali Songo atau siapa yang lain. Padahal para sahabat itu adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya karamat. Iya dia masih sebahagian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia karamat. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab ya, pernah satu saat ada di Mekah, dia ada di Madinah, dia kirim pasukan untuk berperang. Pasukan di sana, Sayyidina Umar gak ikut, dia hanya ada pasukan yang kirim di sana. Sayyidina Umar bersama dengan para sahabat yang gak ikut ada di Madinah. Satu saat ketika ngumpul, Sayyidina Umar itu teriak dan mengatakan, "Ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, tentara, lari ke gunung, lari ke tempat yang tinggi." Gitu. Nah, orang-orang itu bingung, masa duduk begini tiba-tiba teriak gitu. Ya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ternyata tentara yang dikirim, pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar berada di posisi terdesak. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia posisi yang bagus kecuali dia harus naik ke gunung. Dan Sayyidina Umar memberikan instruksi dari Madinah. Padahal itu di mana? Dan tidak ada WA saat itu. Tidak ada WA dulu ini katanya. Mereka lagi live rumahnya. Kita katanya. Ya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di pasukan itu mengatakan, semua kami mendengar suara yang memerintahkan kami untuk pergi ke gunung dan kami tidak ragu itu adalah suaranya Sayyidina Umar yang ada di Madinah. Dan ini berulang jemaah sekalian. Sayyidina Umar itu ketika mengirim Amr ibn al-As untuk menjadi wali kota di Mesir. Di Mesir itu ada ada sungai namanya Sungai Nil. Ketika Mesir dikuasai oleh kaum muslimin, Sungai Nil itu punya kebiasaan di tanggal tertentu di bulan tertentu dalam satu tahun itu, di tanggal 13 mereka harus memberikan sesajen. Bukan sesajen, tapi bentuknya orang apa namanya? Tumbal. Jadi tumbalnya itu harus seorang anak muda, gadis yang cantik, kemudian dihiasi jamaah sekalian dengan secantik mungkin, kedua dilemparkan. Ya, dan dengan itu Sungai Nil selalu mengalir air dari dulu. Itu kebiasaan mereka. Maka ketika Amr bin As menjadi wali Mesir, orang-orang Mesir datang ke dia dan mengatakan, ini karena sudah sebentar lagi ini mau nyampe, gitu jawabannya, mau nyampe waktunya pemberian tumbal itu. Dikasih tahu sama dia, ini ada kebiasaan begini. Kata Amr bin As, lam yakuna hadza fil Islam. Ini sesuatu yang nggak bisa dilakukan di dalam Islam. Islam itu akan menghapuskan semua apa yang sebelumnya dari keyakinan yang nggak benar. Maka nggak dilakukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sungai ini jadi kering, benar-benar nggak keluar. Beberapa bulan ya mas sekalian, Amr bin al-As kirim surat ke Sayyidina Umar di Madinah, mengatakan ini yang terjadi. Setelah Sayyidina Umar tahu permasalahannya, saya akan kirim surat kepada Sungai Nil. Dia mengatakan min Umar ibn al-Khattab, dari Umar ibn al-Khattab ila Nahrin Nil, ke untuk sungai Nil. Terus kata-katanya begini, in kunta tajri
kalau kamu ini mengalir airnya di Amerika sesuai dengan keinginanmu, kapan mau kamu airnya keluar, ya keluar, mengalir, terserah kamu misalnya. Fala hajatali, fala hajatalak, maka kami gak butuh sama kamu. Tapi kalau kamu mengalir dan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan memohon kepada Zat yang mengalirkan kamu agar air kamu menjadi mengalir lagi. Dibawa sama Amr bin As, dikasih ke sungainya, mengalir air. Dan sampai sekarang, mulai dari zaman itu sampai sekarang ini, sungai ini juga pernah ada. Sampai sekarang. Sampai zaman sekarang ini, mulai zaman itu, mulai zamannya Sayyidina Umar. Kita nggak kebayang Sayyidina Umar itu wali gitu kan. Orang-orang yang punya, yang menjadi wali Allah, ya, semua orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang yang memusuhi dia, hati-hati. Apalagi kalau tingkat kewaliannya tinggi, ya. Orang yang biasa saja, tapi dia beriman, bertakwa, kita nggak boleh memusuhi dia. Apalagi kalau tingkatannya tinggi. Resikonya apa? Allah mengatakan, faqad adzantuhu bil harb. Aku memandangkan perang. Pelajarannya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yudafi'u 'anil ladzina. Allah itu selalu akan memberikan pembelaan kepada wali-walinya yang tak lain adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka hati-hati, ya, bersikaplah baik kepada orang-orang yang beriman, tampakkan akhlak mulia, bahkan kepada seluruh alam ini. Kemudian jemaah sekalian, apa yang ada hubungannya dengan bab kita tentang cinta Allah atau tanda cinta Allah kepada, disebutkan ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Salah satu di antara cara mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan apa yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan. Dan Allah paling senang kalau ada orang perhatian terhadap yang wajib. Karena sesuatu itu tidak akan diwajibkan kecuali karena Allah senang. Jadi sholat 5 waktu itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah melakukan amalan yang sunnah. Dianjurkan tapi tingkatannya di bawahnya. Kemudian di sini Allah mengatakan, hadis qudsi ini mengatakan, ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau ada orang melaksanakan yang wajib, kemudian dia lakukan yang sunnah, tak ada orang yang melakukan ini kecuali aku akan berikan cintaku kepadanya. Kata, aku akan cinta kepada dia. Nah, ini syaratnya, lakukan yang wajib dan semangat melakukan yang sunnah. Kalau ada orang yang terus kontinu melakukan itu, Allah akan berikan cinta. Apa tandanya kalau Allah sudah cinta kepada dia? Apa yang akan dia dapatkan? Dia akan mendapatkan proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sikapnya yang dia lakukan itu dibantu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, yang dia bisa memandang dengannya. Aku akan menjadi tangannya, kakinya. Artinya diproteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga tidak akan keluar dari anggota tubuh ini kecuali apa yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang akan didapatkan juga? Wa in sa'alani la u'tihi. Kalau dia minta kepadaku, pasti akan kasih.
Jadi doanya menjadi mustajab. Doanya menjadi mustajab. Kalau dia minta aku kasih. Kemudian wala ista'adzani la u'idanna. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, dia berada di kondisi misalnya terancam dengan apapun itu, ya, diancam orang atau diancam dengan kondisi, ya, ekonomi atau apa segala macam, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Poin yang paling krusial di hadis ini itu adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Caranya melaksanakan yang wajib, kemudian kontinu melakukan amalan yang sunnah. Allah akan memberikan kecintaan kepadanya. Setelah itu Allah akan memberikan proteksi. Kalau dia berdoa, Allah kasih apa yang dia minta. Kalau dia berdoa, Allah akan berikan perlindungan. Allah. Baik, saya kira cukup jamaah sekalian untuk pagi hari ini, kajiannya, supaya nanti kadang kita masih ada agenda dan kita berharap kita masih bisa menikmati kebersamaan ini. Tujuannya olahraga, ya, menyehatkan badan sehingga kita kuat melakukan kewajiban dan melakukan sunnah, ya kan? Kenapa bulan tidak kelihatan sholat sakit? Nah, gitu kan misalnya. Nggak ikut turnamen masalahnya. Ya, saya kira cukup sampai di sini, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk kajian kita hari ini. Para jemaah, nanti kita akan lanjutkan untuk